Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana, NIM F1B020116. Di sini saya akan membahas tentang praktikum rangkaian listrik, yang dimana pada praktikum rangkaian listrik ini terdapat 5 percobaan. Yang pertama, percobaan 1, rangkaian seri dan paralel dengan sumber DC. Yang kedua, percobaan 2, hukum-hukum dasar rangkaian dan penerapannya. Percobaan 3, teorema rangkaian. Percobaan 4, rangkaian seri dan paralel RL, RC, RLC. Percobaan 5, respons frekuensi. Ya, di sini kita memasuki percobaan pertama, yang dimana rangkaian seri dan paralel dengan sumber DC. Tujuannya yaitu rangkaian seri dan perancangan rangkaian seri. Yang pertama, untuk menentukan nilai resistansi total pada sirkuit di mana resistor R1, R2, R3, dan lain-lain terhubung secara seri. Untuk mengembangkan formula berdasarkan hasil percobaan dan menentukan resistor total secara seri. Tujuan yang kedua, perancangan rangkaian seri. Yang pertama, untuk memenuhi rangkaian seri yang dapat memenuhi nilai pertahanan yang ditentukan. Yang kedua, untuk merancang rangkaian seri yang akan memenuhi nilai tegangan dan nilai arus yang ditentukan. Rangkaian paralel dan perancangan rangkaian paralel. Tujuannya yang pertama untuk membuktikan arus total dalam rangkaian paralel lebih besar daripada arus dalam setiap cabang. Yang kedua, untuk membuktikan arus total dalam rangkaian paralel adalah sama dengan jumlah arus ditetap di setiap cabang paralel. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara resistansi cabang dan total hambatan rangkaian paralel. Perancangan rangkaian paralel. Yang pertama, tujuannya untuk merancang rangkaian paralel yang akan memenuhi tegangan, arus, dan persyaratan ketahanan yang ditentukan. Yang kedua, untuk menguji rangkaian dan untuk melihat bahwa rangkaian memenuhi persyaratan desain. Di sini kita memasuki pengertian dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri terdiri dari dua atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Hal inilah yang menyebabkan rangkaian listrik seri dapat menghemat biaya atau digunakan sedikit kabel penghubung. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau paralel. Lampu yang dipasang di rumah umumnya merupakan rangkaian paralel. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama, rangkaian seri. Yang pertama yaitu merangkai sesuai gambar. Yang kedua, memberi inputan sumber DC sebesar 15 volt. Kemudian mengukur tegangan dan arus dari tiap-tiap resistor. Kemudian mencatat hasil percobaan. Yang kedua, perancangan rangkaian seri, yaitu merangkai sesuai gambar. Input sumber DC 15 volt, mengukur nilai RTH, FTH, IL, dan VL. Mencatat hasil percobaan. Yang ketiga, rangkaian paralel perancangan. Yang pertama, merangkai sesuai gambar. Yang kedua, menuntut input sumber DC 15 volt. Mengukur nilai RN, VN, IL, dan VL. Mencatat hasil percobaan. Nah, di sini kita masukin data hasil sub 1, rangkaian seri dan perancangan. Rangkaian seri, tabel 4.1 pengukuran nilai resistansi resistor. Yang kedua, tabel 4.2 resistansi total hubungan seri metode ohmmeter. Tabel 4.3 resistansi total hubungan seri metode hukum ohm. Kemudian perancangan rangkaian seri, tabel 4.4 merancang kombinasi resistor. Kemudian tabel 4.5 mencari arus dari tegangan dan kombinasi tahanan. Kemudian tabel 4.6 desain rangkaian arus tertentu dengan kombinasi tahanan. Kita memasuki analisis rangkaian seri dan perancangan. Rangkaian seri, tabel 4.7 perbandingan nilai R baca terhadap R ukur. Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa bahwa selisih antara nilai R baca dengan R ukur tidak terlalu jauh sehingga persentase error yang didapatkan rendah. Terus kemudian tabel 4.8 hasil perbandingan resistansi total hubungan seri metode ohmmeter. Dapat dianalisa bahwa nilai persen error
A lebih besar dari nilai persen error B karena terdapat selisih antara R baca dengan R ukur. Tabel 4.9 hasil perbandingan IT terhadap seri metode hukum Ohm. Dapat dianalisa bahwa analisa berdasarkan persentase error arus total yang didapatkan sangat besar. Hal ini dapat disebabkan selisih antara arus total ukur dengan arus total hitung cukup besar. Adanya error dapat disebabkan karena alat yang digunakan dengan tingkat kepresisian yang lebih rendah dan disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error pada saat melakukan pengukuran. Perancangan rangkaian seri. Tabel 4.10 hasil perbandingan R total hitung dengan R total ukur. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai persentase error yang didapatkan antara nilai tegangan dan arus yang didapatkan cukup rendah. Hal ini berarti kepresisian alat dan resistor dalam kondisi cukup baik. Tabel hasil sub 2, rangkaian paralel perancangan. Rangkaian paralel, tabel 4.11, hasil pengukuran tahanan. Kemudian tabel 4.12 hasil pengukuran arus pada rangkaian paralel. Kemudian tabel 4.13 hasil pengukuran nilai R total. Perancangan rangkaian paralel. Tabel 4.14 hasil kombinasi resistor untuk menghasilkan R total tertentu. Tabel 4.15 hasil arus I total dengan V yang diketahui. Analisis rangkaian paralel dan perancangan. Rangkaian paralel tabel 4.16 hasil perhitungan persentase error antara R baca dan R ukur. Tabel di atas menjelaskan perbedaan nilai baca resistor dengan nilai ukur resistor disebabkan oleh adanya toleransi resistor. Nilai toleransi ini ada beberapa macam, yaitu resistor dengan toleransi kerusakan 1%, resistor dengan toleransi kesalahan 2%, resistor dengan kesalahan 5%, dan resistor dengan toleransi 10%. Semakin kecil nilai toleransi atau persen error, maka semakin bagus karena semakin presisi nilai resistor tersebut. Dan tabel atas mempunyai nilai baca resistor yang besar dan menghasilkan nilai persentase yang besar. Kemudian tabel 4.17 hasil perhitungan arus setiap resistor. Tabel di atas dapat dianalisa bahwa semakin besar nilai tahanan yang digunakan, maka nilai arus akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan persamaan arus 1 sama dengan R total dibagi R1 dikali arus total. Jika nilai arus pada setiap tahanan dijumlahkan, maka akan sama dengan arus totalnya, sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Kemudian tabel 4.18 hasil pengukuran nilai R total. Kemudian metode, kemudian tabel 4.19 hasil pengukuran nilai R total dengan metode arus dan tegangan. Kemudian tabel 4.20 hasil perhitungan R total dengan metode arus dengan tegangan. Perancangan rangkaian paralel. Tabel 4.21 hasil pengukuran rekomendasi resistor untuk menghasilkan R total tertentu.
Kemudian tabel 4.22 hasil perhitungan kombinasi resistor untuk menghasilkan R total tertentu. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisa bahwa nilai R total ukur dengan hitung memiliki selisih nilai yang kecil sehingga menyebabkan nilai pada presentasi error juga kecil. Tabel 4.23 hasil pengukuran I total dengan V diketahui. Tabel 4.17 hasil arus I total dengan V diketahui. Kemudian tabel 4.24 hasil perhitungan I total dengan V diketahui. Berdasarkan tabel perhitungan di atas dapat dianalisa bahwa nilai R total ukur dan hitung pada tegangan 15 volt memiliki selisih nilai yang kecil sehingga menyebabkan nilai presentasi error yang dihasilkan kecil yaitu 3,38%. Pada tabel di atas juga dapat dianalisa bahwa nilai total ukur dan hitung pada tegangan 15 volt tidak memiliki selisih atau bisa dikatakan nilai yang dihitung sama dengan nilai ukur. Kemudian kesimpulannya. Kesimpulan rangkaian seri dan perancangan. Yang pertama, rangkaian seri dan perancangan. Rangkaian seri, nilai resistansi total pada rangkaian seri dilakukan dengan cara penjumlahan langsung dan nilai arus pada masing-masing resistor adalah sama. Pada rekombinasi A dan B didapatkan nilai resistansi total dan arus total yang berbeda disebabkan bedanya jumlah resistor pada rangkaian A dan B. Yang B, perancangan rangkaian seri. Yang pertama, dalam mengombinasikan suatu resistor perlu diperhatikan berapa besar resistansi total yang akan digunakan sehingga dapat menentukan beberapa besar nilai-nilai resistor yang di seri untuk dapat terpenuhi. Untuk menentukan nilai tegangan dan arus yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan cara pembagian tegangan dan arus yang harus disesuaikan dengan besarnya nilai resistansi, dan untuk mendapatkan nilai resistor yang diinginkan dapat dengan mengombinasikan resistor secara seri. Kemudian kesimpulan rangkaian paralel dan perancangan. Rangkaian paralel dan perancangan. Yang pertama, rangkaian paralel. Yang pertama, nilai arus total pada rangkaian paralel lebih besar daripada arus percabangan. Hal ini disebabkan arus total terbagi dalam percabangan. Nilai arus total pada rangkaian paralel lebih besar dibandingkan seri karena nilai tahanan yang telah diparalelkan mempunyai nilai yang kecil dari tahanan terkecil yang diparalelkan. Yang kedua, arus total sebelum masuk percabangan adalah sama besar dengan arus total. Yang ketiga, nilai resistansi yang diparalelkan mempunyai nilai yang lebih kecil dari nilai resistansi yang terkecil sebelum diparalelkan. Yang B, perancangan rangkaian paralel. Yang pertama, untuk menentukan nilai tegangan dan arus yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan cara pembagian tegangan dan arus yang harus disesuaikan dengan besarnya nilai resistansi, dan untuk mendapatkan nilai resistor yang diinginkan dapat dengan mengombinasikan resistor secara paralel. Yang kedua, dengan desain resistor secara paralel, nilai resistansi total mempunyai nilai yang lebih kecil dari resistor terkecil yang diparalelkan. Kita memasuki percobaan kedua, yaitu hukum dasar rangkaian dan penerapannya. Tujuannya, hukum Kirchhoff tegangan dan arus. Yang pertama, untuk mencari hubungan antara jumlah tegangan yang diberikan pada rangkaian seri yang dihubungkan dengan tahanan dan tegangan yang digunakan. Yang kedua, untuk menguji secara eksperimental hubungan yang telah ditemukan pada tujuan pertama. Yang ketiga, untuk mencari hubungan antara jumlah arus yang masuk ke persimpangan atau cabang pada sebuah rangkaian listrik dan arus yang meninggalkan persimpangan tersebut. Yang keempat, untuk menguji secara eksperimental hubungan yang telah ditemukan pada tujuan. Yang kelima, untuk memverifikasi eksperimental arus dengan menggunakan metode arus mesh. Pengertian hukum Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Jumlah secara aljabar tegangan listrik dalam suatu rangkaian tertutup adalah 0. Hukum Kirchhoff Current Law atau KCL. Jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpul. Secara matematis, arus pada titik percabangan sama dengan 0. Arus yang masuk percabangan sama dengan arus yang keluar percabangan. Analisis simpul atau node atau junction adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen atau komponen dalam rangkaian. Junction atau titik simpul utama atau titik percabangan adalah titik pertemuan dari tiga atau lebih elemen atau komponen rangkaian.
Kemudian analisa mesh atau loop. Analisa mesh adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu lintasan tertutup atau loop. Arus loop sebenarnya tidak dapat diukur atau arus permisalan. Angka percobaannya yang pertama hukum Kirchhoff tegangan dan arus merangkai sesuai gambar. Kemudian input sumber DC 15 volt, mengukur arus dan tegangan, mengukur R ukur, mencatat nilai percobaan. Kemudian penerapan hukum Kirchhoff atau persamaan mesh, merangkai sesuai gambar, input sumber DC 15 volt, mengukur arus dan tegangan, mengukur R ukur, mencatat hasil percobaan. Data hasil dan analisis percobaan rangkaian seri. 4.2 hasil pengukuran nilai tegangan dan arus. Kemudian tabel 4.3 hasil perhitungan hukum Kirchhoff tegangan. Kemudian tabel 4.4 tabel hasil perhitungan Kirchhoff arus. Tabel 4.3 hasil perhitungan Kirchhoff tegangan. Analisisnya dapat dianalisa bahwa persentase error pada tiap-tiap resistor masih berada di dalam batas toleransi error kurang dari 5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa resistor berada dalam kondisi baik. Namun pada data R3 dan R7, nilai persentase error lebih dari toleransi error kurang dari 5%, sehingga resistor dapat dikatakan dalam keadaan tidak baik. Kemudian, tabel 4.4 hasil perhitungan Kirchhoff arus. Dapat dianalisa bahwa nilai antara I hitung dengan I ukur sangat mendekati, di mana hanya selisih 0,03 mA, di mana hal tersebut membuktikan bahwa percobaan ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Arus KCL, di mana perbandingan antara R1, R4, dan R8 memiliki persentase error yang sama, yaitu 0,25%, di mana hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff arus yang berbunyi arus masuk sama dengan arus keluar. Kemudian masuk ke data hasil dan analisis penerapan hukum-hukum Kirchhoff atau persamaan mesh. Tabel 4.5 hasil pengukuran nilai tegangan dan arus. Tabel 4.6 tabel hasil perhitungan. Pada tabel 4.6 tabel hasil perhitungan, nilai persentase error terbesar adalah pada data ke R5, di mana hal ini dapat disebabkan selisih antara arus ukur dengan arus hitung yang cukup besar. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat presisi alat kecil dan momen error. Kemudian kita masuk kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, hukum Kirchhoff tegangan dan arus. Nilai tegangan pada masing-masing resistor yang terhubung dengan sumber tegangan seri sebanding atau tidak sama besar, karena pada rangkaian seri memiliki nilai arus yang sebanding atau sama besar. Yang kedua, hukum Kirchhoff tegangan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada rangkaian listrik, di mana jumlah tegangan pada masing-masing resistor yang dirangkai seri sama dengan nilai tegangan sumber yang diberikan. Yang ketiga, arus pada rangkaian yang terhubung seri adalah sebanding atau sama, sedangkan pada rangkaian yang terhubung secara paralel berbeda karena rangkaian paralel bersifat membagi arus. Yang keempat, hukum Kirchhoff arus dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik paralel, di mana jumlah arus yang memasuki suatu percabangan adalah sama dengan jumlah arus yang keluar percabangan. Kemudian memasuki kesimpulan penerapan hukum-hukum Kirchhoff atau persamaan mesh, di mana hukum-hukum Kirchhoff yang paling tepat diterapkan pada analisis mesh adalah hukum Kirchhoff dengan KVL. Dengan metode arus mesh, maka didapat nilai arus I1, I2, I3 pada rangkaian dengan akurat. Kemudian memasuki percobaan 3, yaitu teorema rangkaian. Yang pertama, tujuan pertama yaitu teorema superposisi, yaitu untuk menentukan tegangan dan arus pada tiap resistor dari sebuah rangkaian DC yang memiliki lebih dari satu sumber.
Yang kedua, untuk membuktikan teorema superposisi dalam memecahkan suatu rangkaian DC yang memiliki lebih dari satu sumber. Kemudian tujuan yang kedua yaitu teorema Thevenin. Yang pertama, untuk menentukan tegangan Thevenin secara dengan resistansi dari sebuah rangkaian DC dengan sumber tegangan tunggal. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan eksperimen nilai V dan R dalam memecahkan suatu rangkaian seri paralel. Tujuan ketiga yaitu teorema Norton. Yang pertama, untuk menentukan nilai-nilai sumber arus konstan Norton IN, resistansi Norton RN, dan IL di rangkai DC yang terdiri dari dua sumber tegangan. Yang kedua, untuk menguji secara eksperimental hubungan nilai-nilai R terhadap arus dan tegangan dalam rangkaian yang mengandung dua sumber tegangan. Kemudian memasuki ke pengertian. Yang pertama, teorema superposisi. Teorema superposisi adalah suatu rangkaian terlihat kompleks dijadikan lebih sederhana. Yang kedua, teorema Thevenin. Teorema Thevenin yaitu suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubung seri dengan sebuah tahanan ekuivalen pada dua terminal yang diamati. Yang ketiga, teorema Norton. Teorema Norton menyampaikan bahwa dalam suatu rangkaian elektrik yang kompleks dan banyak sumber, maka dapat disederhanakan menjadi rangkaian dengan satu sumber arus dan satu resistansi paralel dengan sumber arus. Kemudian memasuki langkah percobaan, yaitu percobaan pertama, teorema superposisi. Yang pertama, kita mulai. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Ketiga, merangkai rangkaian. Yang keempat, mengukur arus dan tegangan pada resistor. Yang keempat, yang mencatat hasil yang didapat. Data hasil teorema superposisi. Tabel 3.2 hasil pengukuran nilai tegangan dan tahanan. Tabel 3.3 hasil pengukuran arus dan tegangan saat V1 on dan V2 off. Tabel 3.4 hasil pengukuran arus dan tegangan saat V1 off dan V2 on. Tabel 3.5 hasil pengukuran arus dan tegangan saat V1 dan V2 on. Kemudian memasuki analisa teorema superposisi. Tabel 3.6 hasil perhitungan arus saat V1 on, V2 off. Semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka nilai arus akan semakin besar. Yang seharusnya semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka nilai arusnya akan semakin kecil. Hal ini berdasarkan hukum Ohm bahwa arus berbanding terbalik dengan tahanan. Sesuai dengan persamaan, I sama dengan V kali R, V bagi R. Kemudian memasuki tabel 3.7 hasil perhitungan tegangan saat V1 on dan V2 off. Semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka nilai tegangan akan semakin besar. Yang seharusnya semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka nilai tegangan akan semakin kecil. Hal ini berdasarkan hukum Ohm bahwa tegangan berbanding terbalik dengan tahanan sesuai dengan persamaan I sama dengan V bagi R. Tabel 3.8 hasil perhitungan arus saat V1 off dan V2 on. Semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka nilai arus akan semakin besar. Yang seharusnya semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka nilai arusnya akan semakin kecil. Hal ini berdasarkan hukum Ohm bahwa arus berbanding terbalik dengan tahanan sesuai dengan persamaan I sama dengan V bagi R. Tabel 3.9 hasil perhitungan tegangan saat V1 off, V2 on. Semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka nilai tegangan akan semakin besar. Yang seharusnya semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka nilai tegangan akan semakin kecil. Hal ini berdasarkan hukum Ohm bahwa tegangan berbanding terbalik dengan tahanan sesuai dengan persamaan I sama dengan V bagi R. Kemudian tabel 3.10 hasil perhitungan arus saat V1 off, V2 on. Semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka arus akan semakin besar. Yang seharusnya semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka nilai arusnya akan semakin kecil. Hal ini berdasarkan hukum Ohm bahwa arus berbanding terbalik dengan tahanan sesuai dengan persamaan I sama dengan V bagi R. Kemudian tabel 3.11 hasil perhitungan tegangan saat V1 off, V2 on.
Semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka nilai tegangan akan semakin besar. Yang seharusnya semakin besar nilai tahanan yang diberikan, maka nilai tegangan akan semakin kecil. Hal ini berdasarkan hukum Ohm bahwa tegangan berbanding terbalik dengan tahanan sesuai dengan persamaan I sama dengan V bagi R. Lalu teorem Thevenin. Tabel 3.12 hasil pengukuran nilai tegangan dan tahanan. Tabel 3.13 hasil pengukuran nilai tegangan dengan tahanan. Analisis teorem Thevenin. Tabel 3.14 hasil perhitungan arus line. Semakin besar nilai hambatan, 1160 ohm, 809 ohm, dan 2111 ohm, maka nilai arus yang didapat semakin kecil. 2,83, 3,48, dan 1,87. Sehingga dapat dikatakan bahwa hambatan dan arus berbanding terbalik dengan persamaan I sama dengan V bagi R. Sedangkan nilai persentase error yang didapat pada hambatan 1160 ohm dan 809 ohm tidak terlalu besar, yaitu 6,36% dan 0,57%. Sedangkan pada hambatan 2111 ohm cukup besar, yaitu 19,78%. Penyebab terjadinya persen error disebabkan alat ukur yang digunakan karena kurang presisi dan human error. Tabel 3.15 hasil perhitungan tegangan line. Semakin besar nilai hambatan 1160 ohm, 809 ohm, dan 2111 ohm, maka nilai tegangan yang didapat semakin besar, yaitu 3,28 volt, 2,82 volt, dan 3,96 volt. Sehingga dapat dikatakan tegangan dan hambatan berbanding lurus sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Nilai persen error yang didapat pada hambatan 1160 ohm, 809 ohm, 2111 ohm tidak terlalu besar, semua, yaitu 5,48%, 7,8%, dan 6,56%. Penyebab terjadinya persen error bisa disebabkan karena alat ukur yang digunakan kurang presisi dan human error. Data teorem Norton. Tabel 3,16 hasil pengukuran nilai tahanan terukur. Tabel 3.17 hasil pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian. Analisis teorem Norton. Tabel 3.18 hasil perhitungan tahanan Norton. Bahwa nilai Rn hitung bernilai tetap karena Rn ukurnya memiliki nilai yang sama, yakni 270 ohm, di mana nilai ukur ini diukur pada rangkaian ekivalen. Untuk persentase error yang dihasilkan kecil, yaitu 3,76%. Hal ini dapat terjadi karena selisih antara Rn hitung dan Rn ukur yang kecil, sehingga didapat nilai persentase error yang kecil. Kemudian tabel 3.20 hasil perhitungan arus Norton. Kemudian tabel 3.21 hasil perhitungan dengan beban dan Norton. Kesimpulannya, yang pertama teorem superposisi. Yang pertama, nilai tegangan dan arus pada tiap-tiap resistor pada rangkaian DC lebih dari satu sumber, bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh variabel dan parameter yang ada pada rangkaian. Yang kedua, untuk mencari nilai arus dan tegangan tiap-tiap resistor pada suatu rangkaian listrik dapat diselesaikan dengan menggunakan teorem superposisi apabila rangkaian tersebut linear atau lebih dari satu sumber. Kemudian kesimpulan teorem Thevenin. Berdasarkan data hasil percobaan pada teorem Thevenin, dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai air load, maka nilai tegangan beban semakin besar, sedangkan nilai arus beban semakin kecil. Kedua, berdasarkan eksperimen nilai V dan R dalam rangkaian seri paralel, bahwa nilai tegangan pada rangkaian seri mengalami drop tegangan di masing-masing tahanan. Sedangkan pada rangkaian paralel, nilai tegangan di setiap titik atau node ialah sama, dan nilai tahanan pada rangkaian seri lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai tahanan pada rangkaian paralel.
Yang ketiga, kesimpulan teorema Norton. Yang pertama, nilai IN dan IRN untuk menilai resistor berbeda sama besar. Hal ini saat pengukuran maupun perhitungan nilai resistansi load diabaikan. Sedangkan nilai IL dapat dihitung setelah resistor beban dihubungkan ke rangkaian ekuivalen Norton. Yang kedua, teorema Norton dapat digunakan untuk menganalisis suatu rangkaian DC dengan dua sumber dengan mengubah suatu rangkaian yang rumit menjadi rangkaian yang sederhana. Kemudian memasuki percobaan 4, rangkaian seri dan paralel LL, RC, RLC. Rangkaian impedansi seri tujuannya yang pertama, rangkaian impedansi seri RL untuk mengukur nilai tegangan pada resistor VR, tegangan pada induktor VL, dan arus total yang mengalir pada rangkaian arus total atau IT. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi, induktif, dan sudut fase. Ketiga, untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan dalam praktikum. Kemudian rangkaian impedansi seri RC untuk mengukur nilai tegangan pada resistor VR, tegangan pada kapasitor, dan arus total yang mengalir pada rangkaian. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi, kapasitif, dan sudut fase. Yang ketiga, untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan dalam praktikum. Yang ketiga, rangkaian impedansi seri LRC untuk mengukur nilai tegangan pada resistor VR, tegangan pada kapasitor VC, tegangan pada induktor FL, dan arus total yang mengalir pada rangkaian arus total. Untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi, kapasitif, reaktansi, induktif, dan sudut fase. Ketiga, untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan dalam praktikum. Rangkaian impedansi paralel. Rangkaian impedansi paralel RL untuk mengukur nilai arus pada resistor, arus pada induktor, arus total yang mengalir pada rangkaian atau arus total. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi, induktif, dan sudut fase pada rangkaian paralel. Yang ketiga, untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan dalam praktikum. Yang kedua, merangkai impedansi paralel RC untuk mengukur nilai arus pada resistor, arus pada kapasitor, dan arus total yang mengalir pada rangkaian. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi, kapasitif, dan sudut fase pada rangkaian paralel. Yang ketiga, untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan dalam praktikum. Kemudian rangkaian impedansi paralel RLC untuk mengukur nilai arus pada resistor, arus pada kapasitor, arus pada induktor, dan arus total yang mengalir pada rangkaian. Untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi kapasitif, reaktansi induktif, dan sudut fase pada rangkaian paralel. Untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan dalam praktikum. Pengertian rangkaian seri RL. Pada satu rangkaian RL seri, besarnya nilai impedansi total ditentukan oleh nilai komponen resistif dan nilai reaktansi induktif. Rangkaian seri RC. Untuk rangkaian RC seri, besarnya nilai impedansi total Z ditentukan oleh nilai komponen resistif dan nilai reaktansi kapasitif, di mana nilai reaktansi kapasitif tergantung pada nilai kapasitansi dan frekuensi. Rangkaian seri RLC. Pada rangkaian RLC seri arus bolak-balik, analisa rangkaian yang digunakan sama dengan analisa pada rangkaian arus searah. Tetapi perlu diperhatikan adanya pengaruh fasor pada komponen reaktif L atau C. Rangkaian paralel RL. Untuk menganalisa rangkaian paralel AC, perlu adanya pengetahuan mengenai analisa rangkaian paralel pada DC. Pada rangkaian paralel, tegangan yang jatuh pada masing-masing beban sama dengan tegangan sumber, sedangkan arus yang mengalir pada masing-masing beban tergantung pada nilai hambatannya. Rangkaian paralel RLC. Untuk impedansi total, rangkaian RLC paralel dapat diselesaikan dengan menyelesaikan terlebih dahulu komponen induktif dan kapasitif yang dimisalkan dengan
Z1. Maka percobaan rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian impedansi seri RL. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam percobaan, melakukan pengukuran tegangan resistor, tegangan induktor, dan arus total sesuai dengan tabel, mencatat hasil pengukuran tiap kombinasi pada tabel. Kemudian yang kedua, rangkaian impedansi seri RC. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam percobaan, melakukan pengukuran tegangan resistor, tegangan kapasitor, dan arus total sesuai dengan yang tertera pada tabel. Mencatat hasil pengukuran tiap kombinasi pada tabel 4.2. Kemudian rangkaian impedansi seri LLC. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam percobaan, melakukan pengukuran tegangan resistor, tegangan kapasitor, tegangan induktor, dan arus total sesuai dengan yang tertera pada tabel 4.3. Mencatat hasil pengukuran tiap kombinasi pada tabel. Langkah percobaan rangkaian paralel. Rangkaian impedansi paralel RL, rangkaian impedansi paralel RC, rangkaian impedansi paralel. Data hasil rangkaian seri. Tabel 4.1 rangkaian seri RL. Tabel 4.2 rangkaian seri RC. Tabel 4.3 rangkaian seri RC. Data hasil rangkaian paralel. Tabel 4.4 rangkaian paralel RL. Tabel 4.5 rangkaian paralel RC. Tabel 4.5 rangkaian paralel RLC. Kemudian analisis rangkaian impedansi seri RL, analisis rangkaian impedansi seri RC, analisis rangkaian impedansi seri LLC, kemudian analisa rangkaian impedansi paralel RL, analisis rangkaian impedansi paralel RC, analisis rangkaian impedansi paralel RLC. Kesimpulannya, rangkaian impedansi seri RL, RC, RLC, yang pertama rangkaian impedansi seri RL. Nilai tegangan pada resistor tetap konstan, sedangkan nilai tegangan pada induktor menurun seiring bertambahnya besar impedansi yang digunakan yang dihubung secara seri. Semakin besar nilai resistansi dan reaktansi induktif, maka nilai impedansi akan semakin besar. Hasil pengukuran pada beban RLC dapat didapatkan nilai impedansi yang semakin meningkat, sehingga hasil praktikum sudah sesuai dengan teori yang ada. Kemudian rangkaian impedansi seri RC. Nilai tegangan pada resistor semakin meningkat, sedangkan nilai tegangan pada kapasitor menurun seiring bertambahnya besar impedansi yang digunakan yang dihubung secara seri. Semakin besar reaktansi kapasitif dan dengan nilai resistor yang konstan, maka nilai impedansi akan semakin kecil. Hasil perhitungan pada tegangan resistor, induktor, dan arus total mempunyai persen error yang tidak perlu besar. Sehingga hasil praktikum sudah sesuai dengan teori yang ada. Kemudian rangkaian impedansi seri LLC, nilai tegangan pada resistor akan kapasitor semakin meningkat, sedangkan tegangan pada induktor cenderung fluktuatif seiring bertambahnya besar impedansi yang digunakan untuk yang dihubung secara seri. Semakin besar nilai resistansi, reaktansi induktif, dan reaktansi kapasitif, maka nilai impedansi akan semakin besar. Hasil pengukuran pada beban RLC didapatkan nilai impedansi yang semakin meningkat, sehingga hasil praktikum sudah sesuai dengan teori yang ada. Kesimpulan rangkaian impedansi paralel. Yang pertama, rangkaian impedansi paralel RL. Nilai arus pada resistor, induktor, dan total semakin menurun seiring bertambahnya besar impedansi yang digunakan yang dihubung secara seri. Semakin besar nilai resistansi dan reaktansi induktif, maka nilai impedansi akan semakin besar. Hasil perhitungan arus yang mengakhiri pada resistor, induktor, dan total sebanding dengan nilai ukur sehingga data hasil praktikum sesuai dengan teori yang ada. Dan rangkaian impedansi paralel RC. Nilai arus pada resistor semakin kecil dan kapasitor semakin besar, di mana nilai arus pada masing-masing beban terbagi setiap ada percabangan. Semakin besar nilai resistansi dan reaktansi kapasitif, maka nilai impedansi akan semakin besar. Hasil perhitungan arus yang mengalir pada resistor dan kapasitor mempunyai selisih yang jauh, sehingga persentase error yang didapatkan besar. Kemudian rangkaian impedansi paralel LRC. Seiring bertambahnya nilai beban RLC pada rangkaian, didapatkan nilai arus resistor, arus induktor, dan arus total yang semakin menurun, sedangkan nilai pada arus kapasitor meningkat dikarenakan pada kapasitor dianggap short circuit. Nilai komponen resistor tidak mempengaruhi nilai arus pada kapasitor dan induktor dikarenakan pada komponen resistor tidak dipengaruhi oleh frekuensi sehingga tidak mempunyai sudut fasor, sedangkan pada komponen kapasitor dan induktor dipengaruhi oleh frekuensi sehingga mempunyai sudut fasor.
Nilai ukur dan perhitungan atau teori pada praktikum ini tidak jauh berbeda, sehingga membuktikan nilai ukur dan perhitungan atau teori sesuai atau sama. Kemudian memasuki percobaan 5, yaitu respon frekuensi. Tujuan pertama kombinasi seri rangkaian LLC. Yang pertama untuk dapat menentukan secara eksperimen frekuensi resonansi sebuah rangkaian LC seri. Kemudian untuk dapat membuktikan resonansi dari sebuah rangkaian LC seri dengan formula VR sama dengan 1 dibagi 2V akar LC. Kemudian kombinasi paralel rangkaian RLC. Tujuannya yang pertama untuk dapat menentukan frekuensi resonansi rangkaian RLC paralel secara praktek. Kemudian untuk dapat mengukur nilai arus percabangan dan impedansi dari frekuensi resonansi rangkaian RLC paralel. Pengertian respon frekuensi yang pertama merupakan hubungan atau relasi frekuensi tak bebas pada kedua besaran magnitud dan fase di antara input sinusoidal steady state dan output sinusoidal steady state, respon frekuensi rendah dan respon frekuensi tinggi. Rangka percobaannya kombinasi seri rangkaian RLC. Yang pertama merangkai rangkaian sesuai dengan gambar, mengatur frekuensi, mengukur nilai VL, FVC, VR, dan VLC, mencatat hasil pengukuran pada tabel data hasil. Kemudian kombinasi paralel rangkaian LLC, merangkai rangkaian sesuai dengan gambar, mengatur frekuensi, mengukur nilai, mencatat hasil pengukuran pada tabel dan hasil. Kemudian data hasil rangkaian seri, tabel 4.1 hasil pengukuran percobaan pembuktian rumus frekuensi resonansi rangkaian seri RLC. Kemudian tabel 4.2 hasil pengukuran percobaan pembuktian rumus frekuensi resonansi rangkaian paralel RLC. Kemudian data hasil kombinasi paralel rangkaian RLC. Tabel 4.3 hasil pengukuran percobaan pembuktian rumus frekuensi resonansi rangkaian seri RLC. Kemudian tabel 4.4 hasil pengukuran percobaan pembuktian rumus frekuensi resonansi rangkaian seri RLC. Kemudian analisis rangkaian seri. Tabel 4.3 hasil perhitungan VR. Tabel 4.4 hasil perhitungan VL. Tabel 4.5 berhasil perhitungan VC. Tabel 4.5 hasil perhitungan VLC. Kemudian analisis kombinasi paralel rangkaian RLC. Yang pertama tabel 4.6 hasil perhitungan arus L, tabel 4.5 hasil perhitungan arus R, tabel 4.7 hasil perhitungan arus C, tabel 4.7 hasil perhitungan ILC. Kesimpulannya, kombinasi rangkaian RLC, yaitu pada kombinasi rangkaian RLC ini dapat diketahui bahwa pada saat nilai beban kapasitor meningkat, maka nilai dari frekuensi resonansi menurun sehingga dapat mengurangi nilai tegangan pada resistor VR, kapasitor VC, dan induktor VL. Nilai frekuensi resonansi dipengaruhi oleh nilai induktansi dan kapasitansi. Dikarenakan pada percobaan kali ini menggunakan nilai kapasitansi yang berubah dan nilai induktansi yang tetap, yang dimana nilai kapasitansi yang meningkat pada frekuensi resonansi semakin menurun. Hal ini sesuai dengan persamaan VR sama dengan 1 dibagi 2V akar LC. Yang kedua, kombinasi paralel rangkaian RLC. Pada kombinasi paralel rangkaian RLC dapat diketahui bahwa pada saat nilai beban kapasitor meningkat, maka nilai dari frekuensi resonansi mengalami penurunan sehingga dapat mempengaruhi nilai tegangan pada resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian pada nilai arus total dengan rangkaian paralel memiliki nilai yang menurun seiring bertambahnya nilai frekuensi. Hal ini disebabkan karena frekuensi mempengaruhi nilai beban yang juga mempengaruhi nilai arus total, sedangkan nilai dari frekuensi resonansi mempengaruhi nilai dari impedansi total, yang dimana semakin menurun nilai frekuensi resonansi maka impedansi total akan semakin menurun pula, sesuai dengan persamaan ZT sama dengan 1 dibagi akar 1 dibagi R plus 1 dibagi XL dikurang 1 dibagi XC. Ya, demikian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.